106,7 Mara FM, musik terpilih sepanjang hari. Seperti yang tadi saya bilang di jam 4 ini super spesial. Super spesial. Asik. Karena tamunya juga spesial. Lama nggak ketemu. Ketemunya mudah-mudahan lama. Tapi ya standar lah. Standarnya itu di radio. Nah, teman Mara pasti udah ngedenger kan ketawanya. Siapa sih yang ketawa? Seperti yang udah diposting di sosial media, tamu sore hari ini adalah Marcelo Tahitu atau Elo. Selamat sore. Apa kabar, Kang? Baik, luar biasa, alhamdulillah. Ya, beginilah ya. Akhirnya ketemu lagi. Ya. Kalau nggak salah kita ketemu mungkin hampir 3 tahun lalu mungkin. 3 tahun lalu ya. Mungkin ya. Dan di sini juga. Iya. Gue sempet sih waktu itu mau nonton waktu Dewa main di Bandung. Di mana tuh? Bukan yang di konser. Eldorado. Iya. Ya, istri gue pengen banget nonton, tapi satu dan lain hal tidak memungkinkan karena nggak ada yang bisa nitipin atau bantuin nungguin anak. Jadi ya udahlah. Terus kalau nggak salah ada satu lagi di salah satu kafe di Bandung. Kayaknya gue pertama deh itu. Pertama? Yes. Iya, di Gudang Selatan. Iya, itu di Gudang. Itu pecah telurnya Dewa di situ, banget. Itu gue. Dan gue lihat video temen gue yang pas nonton di situ. Gila, gue lihat di story juga. Wah, ini nyeselin nih, aduh. Gudang Selatan, pecah banget itu. Pecah banget, tapi gue juga lagi gugup banget karena abis suara gue waktu itu. Itu pertama kan? Pertama lu bayangin gak? Pertama manggung sama Dewa, deg-degan gitu ya, terus abis itu ya abis aja gitu suaranya. Akhirnya ngunyahin jahe. Gitu. Sedeg-degan apa sih itu? Apakah sama deg-degannya seperti pada saat lu perform pertama kali di luar Dewa lah? Mungkin waktu masih kecil? Iya, mungkin lebih deg-degan. Lebih deg-degan? Karena kalau dulu kan gue cuma bawa diri gue gitu. Tapi kalau sama Dewa, gue bawa nama besar Dewa gitu. Oke. Apakah Ahmad Dhani, Andra dan sebagainya itu cukup menekankah pada saat perform pertama? Sama sekali enggak. Sama sekali enggak. Tapi setelah perform, reaksinya sangat seru sih. Gitu. Seru. Ya, mereka puas. Dan lu juga puas. Dan gue juga puas. Dan penonton juga puas loh itu saat itu. Itu bukan ranah gue sih, jujur aja. Karena gue mendengar dari ranah. Iya. Karena kadang-kadang ya, gue udah mungkin di tahap yang mungkin itu kepuasan orang terhadap penampilan gue itu sudah bukan menjadi tolak ukur kesuksesan gue manggung. Walaupun mungkin, ya maksudnya itu mestinya jadi tolak ukur, karena kalau orang senang, orang akan repeat ke laut, pokoknya gitulah, orang akan datang lagi dan sebagainya. Cuma gue tidak mau memikirkan itu, karena menurut gue yang penting gue tampil yang terbaik. Lu senang nggak senang, kalau lu senang ya alhamdulillah, puji Tuhan. Kalau lu nggak senang ya berarti lu bukan crowd gue. Itu aja. Kadang-kadang kita pusing tuh. Iya. Dulu gitu mikirin gituan ya. Kok nggak semangat ya gitu ya. Ya udah ya. Yang penting ditransfer. Yang penting cair. Malam itu atau besok paginya ya. Oke. Ini ke Bandung dalam rangka promo radio. Iya. Tapi sebelum kita bahas single terbaru ini, ini menarik banget. Teman Mara tahu banget kalau misalnya Mas Elo atau Kang Elo. Kan di Bandung nih ya. AA Elo ini selalu masih mau menyempatkan untuk berkunjung ke radio. Yang which is itu orang bilang, radio udah nggak ada pendengarnya. Radio pendengarnya udah menurun 30-50%, udah sedikit. Kayaknya nggak penting. Tapi seorang Elo masih mau mengunjungi radio di Bandung. Asik ya? Itu gila itu. Karena memang banyak penyanyi artis yang, aduh radio ntar dulu deh, nanti aja gitu. Atau harus gitu. Tapi lu termasuk rockstar, superstar, lu udah di atas lah ya, dan masih mau merambah ke radio yang ranahnya sekarang konvensional. Media konvensional. Apa sih yang membuat lu radio berangkat? Karena menurut gue salah satu platform kan tetap, apalagi platform utama yang bisa gue bilang bahasanya temannya musisi lah. Media yang temannya musisi. Dan dengan gue ada berkunjung ke radio-radio, iya, oke lah. Mungkin misalnya anggaplah itu statistik yang tadi lu bilang benar lah, turun dan segala macamnya. Tapi at least kan gue masih ketemu sama lo. Kita bisa ngobrol, ketemu teman-teman radio, teman-teman yang lain. Dan kita nggak tahu siapa yang dengar, siapa tahu yang dengar ini benar-benar menantikan
masih bener-bener menantikan kehadiran radio, apalagi artis-artis yang datang ke radio, kira-kira gitu kan. Kita nggak tahu. Betul. Ya kita coba aja kan. Iya. Dan yang pasti sih gue lebih senengnya tuh kalau mampir-mampir ke radio gitu ya ngejaga tali silaturahmi aja sama teman-teman yang kerja di radio. Justru itu yang membuat kita jadi lebih enak ya. Lu udah mungkin bosen kali ya, ada beberapa momen yang pastilah gitu. Tapi kan kalau lu kedatangan teman-teman dari musisi kan, apalagi juga lu juga seorang musisi, pasti kan kita masih bisa catch up dengan satu topik, dua topik, terus ketemu. Seru kan? Tapi bosan gak sih? Ini radio keberapa? Ketiga. Oke. Tadi radio 1, 2, kemudian yang ketiga. Iya. Lu kan datang ke sini ketemu gue, ya pertanyaan ini pasti nggak akan jauh beda deh sama A, B, C, D. Tapi lu ada perasaan itu dan bagaimana menyikapi untuk gue nggak akan bosan, gue akan siap menjawab dengan lantang dan tenang dan tetap happy. Iya nggak sih? Makanya gue ngobrol sama orang yang, sama announcer lah, sebelum dan sesudah, agar supaya cair aja, bahwa ya lu nggak akan terskrip di situ lah, lu akan nanya apa aja, dan gue juga jujur aja, nggak terlalu kepingin yang terlalu ngulik yang ini juga, maksudnya kayak lu kita ngobrol nih. Lo mau konten kayak mau ngapain? Ayo let's go. Gue di sini buat kalian semua. Ih mantap, elo nih luar biasa. Tapi berita di media yang naik Asmara Raya, single terbaru, dan yang naik lagi, lu lagi sangat menikmati momen bersama istri dan anak. Ini sesuatu yang wow, sesuatu yang belum ada waktu terakhir kali kita ketemu. Iya. Ternyata gua itu tidak segitunya, dalam arti gue kerja, jadwal gua banyak. Ya oke lah, kita ngomong materi mungkin banyak untuk bisa kita keruk gitu. Tapi gua nggak segitunya, Pak. Gua sadar bahwa gua tidak ingin, I don't wanna miss a thing kalau kata Aerosmith. Gue pengen pulang ke rumah, gue pengen ngeliat anak gue tiba-tiba ngomong ini, gue tak pengen lihat prosesnya, gue nggak mau kehilangan momen-momen itu tuh, ngerti nggak? Mungkin gue lagi ada di fase itu, jadi sebisa mungkin gue tuh pengen main sama anak gue, at least ngeboboin siang kayak gitu, atau apalah gitu, terus ketemu istri gue, masih bisa ngobrol, masih bisa sharing. Ternyata gue sebucin itu bro. Segitunya gue. Melankolis juga ternyata ya. Bisa dibilang kan? Sangat. Gue tuh gampang tersentuh. Gue jadi sekarang gue memiliki arti hidup yang lebih daripada cuma sekedar hidup gue sendiri. Saya gue udah tahu nih, gue capek-capek melakukan ini semuanya untuk orang yang ada di rumah gue gitu. Dan di situ saat lu udah punya tujuan itu, mestinya nggak ada alasan lagi lo untuk tidak menikmati apa yang lo lakukan kan gitu. Jadi lu bayangin nggak? Ini gue dari 9 hari mungkin ada 10 panggung dari yang kemarin, tarik mundur ke belakang. Tapi gue harus menikmati ini juga semuanya. Besoknya kita ketemu, besoknya lagi. I'll do it untuk my family only. Pasti. Ini nih ayah yang baik, luar biasa. Gue nggak ngomong gue bener-bener banget ya, tapi maksudnya at least gue punya tujuan hidup gue lah. Tapi ini menurut gue baru awal. Siap-siap nanti setelah anak tumbuh di usia sekian, kebucinan lu persentasenya akan semakin naik. Dan lu akan begini loh. Gimana tuh? Ayo nongkrong yuk, gimana? Aduh, nggak mungkin nih gitu. Karena lu ingat anak tuh kadang-kadang lu bisa nolak sahabat sendiri, saudara sendiri, cuma demi anak atau istri, itu bisa begitu loh. Apalagi anak gue cewek. Iya. Anak gue cewek. Selesai. Istri gue lagi hamil lagi kan. Oh iya. Wow, congratulations. Thank you. Tinggal 3 bulan lagi keluar. Rilis berarti dia itu. Kalau 6 bulan udah kelihatan dong. Iya, udah kelihatan banget. Cowok cewek? Kayaknya cewek lagi, bro. Gue ngerti gak sih? Gue ada kejadian lucu sebenarnya. Apa tuh? Jadi pas kita lagi USG, bulan keempat gitu. Oh, ini ada Monasnya. Cowok. Oke, cowok ya kan. Terus tiba-tiba pas bulan ke-6, ternyata ini perempuan ya, Bu. Oh, perempuan. Udah tuh pas masuk mobil gitu, kayak udah awkward moment gitu kayaknya. Lihat-lihatan berdua, terus kayak gimana?
mau coba lagi. Terus ya gitu ya. Kalau gue udah settle, kalau gue ya nggak, istri gue juga udah 40 tahun juga, jadi nggak usah ngoyo lah. Tapi lu memang aja. Ya, tapi lu ada berekspektasi untuk bisa mendapatkan cowok, pasangan lah ya kan. Kakaknya cewek, adiknya cowok. Itu udah enak banget. Udah. Tapi kalau kayaknya memang gue tuh daddy's girl gitu. Oh iya. Kayaknya sorry. Iya, gue tuh kayak dad yang khusus untuk anak perempuan kayaknya. Kalau gue lihat sih gitu, lihat di sosial media, lihat di mana, kayaknya ini ayah yang emang untuk ngelonin anak perempuan. Banget. Iya. Jadi kayak ilmu parlente gue kepake lah gitu. Pas ilmu bagaimana zaman gombalin istri gue gitu, emaknya gitu, kepake buat anak gue juga sekalian sama adenya gitu. Waduh, gue nggak ngebayangin sih gue. Istilahnya gue, ya istilahnya paling ganteng sendiri lah di rumah. Yoi, pasti dong. Tapi yang repot adalah saat anak gue nanti tiba-tiba bawa pacar, itu terus punya tabung 20 lagi di tasnya. Langsung welcome tapi kan. Sama dong, kita tas dulu, tas segini. Cuman lu akan tahu siapa cowok itu udah kelihatan kan. Kalau ada gini. Gue sampai sekarang belum memutuskan sama istri gue apakah kita akan, siapa yang jadi good cop, siapa yang jadi bad cop nih. Kita belum mutusin nih. Tapi most likely kayaknya gue yang jadi bad cop. Kayaknya. Karena istri gue nggak pernah marah sama anak gue. Jadi kalau misalnya suruh marah gitu kayak ini gitu, gue gitu. Ada satu kali momen tuh gue bener-bener yang kayak marah gitu. Gue belum pernah ngomongnya kenceng, berarti nada itu. No, gue gitu kan. Dengan lumayan no yang kayak misalnya kalau gue lagi nyanyi gitu. Tinggi ya. Gitu ya. Itu anak gue langsung kaget. Langsung dia nyamperin gue, nangis kayak, ya ampun gue, oh my god, gue gak mau lagi. Karena, I don't know ya, kadang-kadang, ini gue butuh konsultasi sama lo kayaknya. How to parenting, karena lo udah duluan. Jadi kayak gue gak ngerti gimana, apakah gue harus sebaik itu apa enggak, dan segala macam. Lo ngerti gak sih ada kayak momen-momen itu. Tapi untungnya, satu lagi, anak gue udah tahu nada nih. Wow, alhamdulillah. Serius? Asli, dia ngomongnya masih pakai bahasa planet gitu ya. Kayak Mawang waktu nyanyi lah gitu. Tapi dia udah bisa tahu nada. Jadi kayak misalnya, topi saya bunda, udah incun nada gitu. Itu udah. Iya. Wah, gue bilang, alhamdulillah, kagak kayak emaknya. Iya, keren. Emaknya sih ngeblank. Keren. Dari neneknya juga mungkin. Iya nggak sih? Dan katanya banyak yang ada yang mirip nyokap gue sih. Oh iya, udah pasti. Oke, ini sesuatu yang merubah hidup lu pastinya ya. Ini changing experience. Anyway, kalau dibahas lebih dalam, ini nggak akan selesai. Iya. Apalagi ngobrolin keluarga, ya. Itu tuh hal yang menarik emang. Iya, benar. Kayaknya kita podcast aja nggak sih? Next lah ya. Tapi yang pasti dengan kehidupan lu, terus tiba-tiba muncullah Asmara Laya. Ya. Ini ada sangkut pautnya nggak sih? Ada banget. Ada banget. Lagu ini sebenarnya terinspirasi sama kebucinan gue sama bini gue. Jadi gue tuh waktu nongkrong bareng sama teman-teman. Jadi temennya dia, temennya istri gue sama temennya gue tuh berteman. Jadi kita kayak satu circle. Pada saat kita dekat, pada saat kita pacaran, itu kita bener-bener lupa itu sama teman-teman kita. Walaupun lagi nongkrong, tapi kayak istilahnya kita berdua terus gitu. Lu sama-sama bucin berarti ya? Lumayan. Rasanya kayak apa sih sama-sama bucin? Best. Terus udah nih kan ya. Terus lu tau gak sih sempat ada kalau orang ngomong kalau misalnya orang bilang ya lagi sibuk nih mereka pacaran. Ya udah kita ngontrak nih ya. Dia yang punya dunia, kita ngontrak gitu ya kan. Nah, itu yang mungkin yang terjadi adalah lu kayak pacaran sampai lupa dunia. Sampai lu kayak ngerasa lu ada dimensi lain, which is, nah itulah Asmara Laya. Wow. Bahasa Jawa kuno yang artinya kayangan atau surga. Kayangan. Ya, Asmara Laya. Nikmat dan indah berarti di situ. Menembus ruang dan waktu. Wow. Asmara Laya. Habis yang satu ini kita akan bedah Asmara Laya yang ternyata dibuat dengan penuh cinta dan dari hati banget. Seperti apa sih lagunya? Kita dengerin dulu dan habis yang satu itu kita bakal ngobrol lagi sama El. Jangan kemana-mana, nanti kita balik lagi.
106,7 Mara FM, musik terpilih sepanjang hari. Masih bareng sama saya Tom The Titans dan pastinya di Mara Musik Spesial bersama Marcelo Terhito. Wih, Tom The T5. aduh, masa lalu bro. Gue udah gak diaku di sana. Tapi alhamdulillahnya masih diajak sih. Ya. Itu bukan masih manis. Kalian punya kontribusi cukup besar lah buat industri musik Indonesia. Iya. Salah satu band yang gue tonton di kafe lah. Terima kasih. Keren. 3 album dan 4 single waktu itu bersama. BMG kan? BMG. BMG. Pindah ke Sony. Aden berarti ya. Aden. Siapa Aden? Iya. Iya Aden. Aden nama Pak Gumil. Lagu. Iya. Wah, itu dulu beliau lah. Zaman Lawas. BMG. Asmara Laya. Asmara Laya. Asik. Surga. Sebegitunya. Kayangan. Iya. Oke. Kayangan sama. Kenapa kok tiba-tiba muncul nama itu? Apakah memang karena seperti yang tadi kita bahas ya, karena sedang bucin kah? Terus hati ini kayaknya menggelora gitu untuk bikin sesuatu yang benar-benar indah banget. Terus nama itu dapat di mana? Sebenarnya awalnya itu gara-gara ada X Factor, salah satu kontestannya, duo mereka itu menyebut diri mereka Asmara Laya. Oh, Terus gue kayak belakang juga nih. Nah setelah itu kan bulan April selesai kan season yang kemarin. Setelah itu, kita tiba-tiba bikin lagu lah. Gue sebenarnya lagu ini udah ada tahun 2007 sebenarnya. Lu pernah lu tau Bernie dong? Bernie? Tahu kan? Coklat dulu. Tahu kan? Tahu. Bung Bern kan? Bernie. Main gitar kan? Iya. Nah kan dulu sempet main sama gua. Oke. Jadi band gua lah. Iya. Nah, udah tuh kita mainin. Dia tuh yang pencetus, sebenarnya pencetus ide refrennya lah gitu. Tapi belum ada liriknya. Udah ada, cuma ya udah. Tapi itu kan udah lama banget. Nah, 2000 berapa? 7. Ya. Ya. Wow. Setelah itu gua kemarin tiba-tiba gue bikin bla 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 bla. Terus gue tuh suka sharing materi lah sama si Vega Antares. Cuk, gitu kan. Jawa kan. Cuk, asik Iki katanya. Oh ya, kenapa ya temanya gue nanya kan. Oke, coba bikin dulu. Akhirnya gue bikin beberapa tema. Coba yang ini. Ternyata mendengar lagunya gitu situasinya kan, wah ini 17 tahun ke atas nih mestinya temanya nih. Oh ya sudah, kalau gitu kita pakai tema ini. Dan akhirnya Vega juga turut andil dalam membantu untuk pemilihan pemilihan tema lah. Jadi ada beberapa yang mesti begini akhirnya tapi gue tweak lagi dan segala macam. Nah, apa ya kalau lupa dunia itu berarti kan lu adanya mesti di dimensi yang lain gitu. Tapi kalau surga atau apalah bentuknya nama itu kan kayaknya udah common ya. Gue belum pernah pakai sesuatu yang rada nggak aman nih dalam sebuah penulisan lirik lah. Biasanya gue kan sangat denotatif. Gue apa yang gue omongin straight up langsung gitu maksudnya. Gue pengen yang lebih sedikit nggak denotatif gitu ya. Asmara Laya. Akhirnya semuanya ya jadi. Oke. Gitu. Asik. Awalnya sih bilangnya tuh judulnya Merajut Cinta. Tapi kata si Vega, enggak Asmara Laya aja tuh. Oh iya juga ya. Karena udah ada Asmara Laya liriknya tuh. Oh iya juga Asmara Laya. Karena nama ini tuh unik loh. Ini bisa jadi nama orang. Sama anak. Nama anak. Iya nggak sih? Lucu ya. Lucu banget. Asmara Laya. Yang benar-benar gitu. kalau punya cewek. Aduh. Tahu. Ada niatan. Panjang ceritanya bro. Oke, siap. Kita dibahas asmara lagi. Kan podcast berikut ya. Oh siap. Nah, akhirnya muncullah. Ya. Terus gua ngintip di musik videonya, lu main drum di situ. Ini lahan gua yang seharusnya bukan lahan lu. Pelanggaran tuh ya. Gua serius. Lu telepon gua dong, isiin dong drumnya gitu. mestinya. Gua luncur langsung di Jakarta. Ini lu ngisi semua alat musik, drum termasuk? Enggak, itu cuma ada di musik video aja. Oke, tenang gua kalau gitu. Iya, enggak tenang aja, Tom. Santai, brother. Artinya di situ hanya kebutuhan di musik video karena memang konsep lah ya. Konsepnya memang ceritanya itu gua sendirian. Oke. Sengaja gua nggak ada talent cewek supaya
biarlah orang yang nonton tuh bisa menempatkan dirinya ada di samping gua lah. Play with your imagination. Siap buat siapapun berarti ya. Siapapun yang mau berhayal sama lu ya. Ya. Asik. Mau cowok mau cewek. Jangan gitu dong, ntar lu cowok-cowok malah nyamperin lu berhayal. Oke. Ini untuk proses recording atau lagu yang akhirnya masuk studio. Berapa lama itu proses pembuatan lagu? Apakah proses ini sesulit atau mungkin semudah, gue nggak tahu proses rekaman bersama Dewa seperti apa ya. Tapi kalau misalnya mau di compare, apakah 11-12, apakah di sini idealis lu? Karena gue melihat warna musik di sini, ini kayaknya di luar Dewa. Dan ini kayaknya cukup mewakili seorang Elo di 2024 ini gitu. Jadi gini, awalnya tuh kita mau latihan sebenarnya. Jadi kita tuh lu atau Dewa? Gua dan teman gua. Oke. Teman-teman gua. Ya. Untuk ya permajaan aransemen dan segala macam. Kita cuma punya waktu 2 jam. Jadi terus pas masuk studio, gua ada lagu nih baru. Terus kita jamin. Wah, jadi nih. Ya langsung rekaman nih. Akhirnya gue lupakan latihan gua. So kita rekaman itu cuma 2 jam dan jadi. Segitu enaknya. Karena gini, gue dulu lumayan yang termasuk hands on lah, termasuk yang detail gitu kayaknya nggak gitu deh, kayak coba nanti lu gitu lah. Gue lumayan megang semuanya gitu. Detail lah ya. Detail, maksudnya nanti drum lu mainnya kayak gini, bass lu kayak gini mainnya. Tapi sekarang udah hampir 3 single terakhir ini, gue udah nggak kayak gitu. Gue bener-bener serahin semua ke playernya. Oke, kan lu jago istilahnya. Lu bikin aja yang menurut lu enak. Dan ya makanya mereka main band sama gua. Karena mereka tahu apa yang lu mau. Jadi sekali take jadi. Jadi udah kayak benar-benar sesimpel itu. Jadi lagi latihan, akhirnya workshop untuk lagu baru. Akhirnya jadinya workshop tapi direkam juga. Langsung rekam. Oke. Tapi kan kemudian itu hanya untuk sebagai guide aja. Ya. Baru mulai take. Oh enggak. Hah? Langsung take. Langsung di situ. Langsung satu langsung. Dia langsung jadi. Seriusan. Vokalnya belakangan. Oh iya, pasti lah. Vokalnya belakangan pas mereka udah pulang. Kan ambil nulis lirik, masih bikin baru. Masih ada perubahan. Tapi kalau untuk produksi musik secepat itu 2 jam. Dan itu di rumah lo? Iya, gue ada studio kan. Yang di atas? Iya. Gue ngintip tuh di YouTube tuh. Yang belum nonton ngintip ya. Teman-teman gue mampir lah boleh ya. Kapan ke Jakarta? Mari. Pengen lihat ke atas itu dengan view, dengan tempat yang iri. Asli. Enak men kalau lu punya sesuatu yang bisa lu jadiin karya tuh, kerjainnya di rumah. Dan lu bisa di situ berjam-jam atau tetap bucin? Lu udah deh gue jadwalin studio 2 jam, 10 jam sama istri. Ya benar. Gue biasa ke studio tuh gini. Gue biasa pagi bangun, terus gue lari di treadmill. Abis treadmill kita makan siang biasanya, atau brunch lah. Gue jarang makan pagi. Jadi abis brunch, gue ke studio. 2 jam, 3 jam. Ngapain kayak gue atau ngelatihan nyanyi kayak atau ngulik sesuatu atau nge-review karya-karya yang bakalan mau dirilis project. Udah paling cuma 2-3 jam. Kalau bisa setiap hari. Karena buat gue konsistensi yang kayak begitu tuh penting untuk kita yang kerja sebagai seniman musik ya. Lo harus latihan, lo harus ini. Gue sampai sekarang masih latihan. Masih. Karena latihan apa? Vokal? latihan vokal. Sendiri. Gak ada coach atau gak yang ada. Maksudnya ya kayak cuman ya trail gitu. Kayak gitu. Dan itu untuk vokalis itu penting. Jadi gini Pak, gue sadar bahwa gue tidak seistimewa itu lah dalam segi teknik vokal sebenarnya. Jadi gue harus asah. Ada orang yang udah burn to it gitu. Jadi kayak istilahnya kayak udah jadi gitu, kayak Messi lah gitu. kayak Maradona lah. Walaupun mabuk-mabukan jago banget itu tapi tetap main bolanya gitu istilahnya. Tapi kalau gue tetap harus gue asah sih. Karena gue butuh latihan untuk ini untuk tetap luas gitu. Dan ya alhamdulillah ya puji Tuhan ya, gue sekarang menemukan beberapa teknik baru gitu yang istilahnya gue nggak pernah sebelumnya supaya nyanyinya nggak capek gitu. Karena Dewa itu kan vokalnya tinggi-tingginya. Iya. Waduh men.
Buset. Dan jadwalnya panjang. Ya, dan sekali nyanyi juga banyak kan? Ya banyak, 12-13 lagu lah. Lumayan lah. Dan setinggi-tinggi itu. Jadi gue mau gak mau harus ngulik bagaimana caranya supaya ketemu nih. Nempatin tenggorokannya di sini supaya bisa nyampe tuh Arjuna gitu. Dapat nih kalau yang rapat-rapat kayak cukup Siti Nurbaya yang napasnya segitu banyak. Gue harus ketemu. Nah, ya gitu nafasnya di mana dan segala macam. Gue butuh itu gitu. Gue masih butuh latihan. Ada beberapa mungkin kayak Once sama Ari Lasso mereka udah expert banget kali sama Firza. Yang udah born tuh ya, tapi gue belum. Gue masih tetap. Kalau balik lagi ke Asmara Raya dengan teknik yang akhirnya lu dapat segala macam. Ya. Tapi kayaknya di sini lu nyanyi dengan indahnya, dengan santainya, tanpa beban apa-apa. Apakah memang seperti itu? Kalau gue denger ya, dari tadi ini gue ngobrol background ini, terus gue lihat di YouTube 2-3 kali tadi. Ini kayaknya nyanyinya enjoy gitu. Emang se-enjoy itu? Yang lu denger finalnya kan istilahnya. Tapi sebelum enjoy itu kan gue harus nyari bulik. Ini gimana ya nyanyinya ya bagusnya ya gitu loh. Ngerti nggak? Si proses itu ya? Si proses itu yang kadang-kadang teman-teman netizen yang budiman nggak ngerti gitu. Kelihatannya udah bisa begitu. Jadi harus diulang terus, harus ini terus sampai akhirnya luas, sampai akhirnya udah ketemu muscle memory-nya. Pertama kan pasti masih pakai otak kan. Otak dulu, ini falsetnya di sini, ini begini, nanti gini. Nah, oke, terus ngulang lagi. Sampai akhirnya ini udah kebentuk jadi refleks, baru lu taruh rasa di situ kan. Itu prosesnya gue biasanya. Olah vokal, olah rasa, olah jiwa. Dalam. Itu pengorbanan loh. Iya. Maksudnya kayak lu olahraga gitu. Gue tahu, gue suka banget makan. Tapi komitmen gue salah satu bentuk tanggung jawabnya sih sebagai performer panggung lah gitu ya. Apalagi lu orang terdepan. Biar ends aja kan dilihat gitu kan. Nah ya mau gak mau gue jadinya harus rajin olahraga, stamina juga. Ya. Jadi kayak istri gue yang sering komplain, kamu ngapain sih olahraga mulu? Bukan gitu mah, gue bilang. Kalau aku gak olahraga, justru aku lemes. Ya maksudnya kayak lesu gitu kayak. Tapi kalau olahraga pertama endorfin naik, berarti mood lo bagus. Yang kedua stamina lo kejaga. Memang di proses itu memang capek, tapi setelah itu indah banget ya, enak banget ya, merindingan terus karena endorfin terus nyala. Wah enak banget, ide jalan, ngelakuin apa juga enteng gitu. Dan diuntungkan juga loh buat istri di rumah, ya nggak sih? Iya. Nanti kita di podcast yang lain. Asmara Raya sampai akhirnya ini yang mixingnya dan mastering lu sendiri. Apa sebegitunya? Seingin ini lagu gue nih, idealis gue nggak boleh ada. Apa sebegitunya atau nggak mau ada intervensi orang lain? Gue memang ada tim. Jadi ada gitaris gue namanya Arden Wibowo, dia tuh gitaris tiket. Nah dia tuh mixingin lagu yang pertama yang akhirnya gue keluar setelah dari pandemi itu over sama si Asmara Raya. Kita mixing. Emang kita senang ngulik sesuatu. Maksudnya gue menikmati mengulik sesuatu seperti apa yang gue inginkan. Tapi gue udah mulai jenuh dengan proses itu. Gue pengen deh berkolaborasi dengan arti yang sesungguhnya bahwasannya kalau misalnya gue collab sama lo nih Tom, kayak lu ngisi di part drum ini, lu atur deh gimana? Gue terima. Kayak gitu loh. Paling ini nanti ada kasih sains sedikit ya soalnya ini referen habis ini gitu lah paling gitu dong. Tapi masalah feel, lu atur lah. Nah gue pengen juga mixing kayak gitu, kayak gitu. Karena taste itu kan justru bisa memperkaya. Orang tuh memperkaya sesuatu. Ya misalnya gue taste gue A, dia taste-nya B dan C gitu. Berarti kalau ketemu A, B, C, lebih banyak dong dibanding cuma A doang gitu. Walaupun kalau misalnya lu tanya apakah seperti sesuai dengan yang gue inginkan, nggak juga. Tapi mestinya akan ke arah yang lebih baik dari apa yang gue inginkan. Berarti toleransi lu cukup tinggi juga ya? Sekarang iya. Oh sekarang iya? Sekarang iya. Ini bicara dulu atau akan datang lu akan jadi tidak lebih toleran? Dari sekarang gue udah mulai toleran. Soal itu. Dulu gue gak bisa toleran sama sekali. Nggak bisa? Karena sedetail itu? Gue egois banget. Iya. Gue egois banget. Apakah lu karena sekarang di Dewa kah? Terus pada akhirnya lu belajar juga dari Om Ahmad Dhani gitu sampai akhirnya beliau kan sediktator itu katanya, gue nggak tahu deh ya. Tapi apakah sebegitunya terus akhirnya lu
oh iya ya di sini nih. Ternyata dia nggak gitu. Nggak gitu. Dia kalau take drum gitu atau sabung atau kayaknya dia ya udah gitu. Enak, take lanjut bass gitu. Oh enak gitu. Mas Andra kita, oh ada gitu doang gitu. Vokal gue aja kadang-kadang gue cuma nyanyi nggak ada dia gitu istilahnya. Terus gue nyanyi aja gitu. Udah bungkus. Jadi memang dia juga setoleran itu ternyata kayaknya ya. Iya. Tapi kalau masalah penulisan lagu gue nggak pernah ada di proses itu sih jujur aja. Gue nggak pernah ketemu dia lagi ngulik lagu gitu, gue nggak pernah. Itu dapur mungkin ya. Itu dapur kali ya. Walaupun dia nggak ada, dia menurut gue dia nggak pelit ilmu. Malah dia umbar ilmu banget. Iya, gue pernah dengar itu. Dia selalu mengajak, dia selalu memberitahu kepada siapapun gitu. Jelas. Even itu orang asing pun. Exactly. Ya kan? Benar. Orang yang baru tahu, baru kenalnya, ini begini loh. Dia tuh memberikan ilmu banget. Benar kan? Lagu ini loh, emang dari mana? Misalnya lebih dewa apalah gitu. Terus dia puterin. Nih, lu dengar. Oh iya juga ya. Lu ngambil dari sini? Iya gini. Oke. Terus misalnya ini, dikasih tahu. Kayak waktu pertama kali bukan pertama kali. Waktu itu dia punya acara program TV lah. Terus gue main lah di situ. Dia jadi hostnya. Terus dia bilang gitu, walaupun gue udah tahu Big Me, Foo Fighters, kan kamulah satu-satunya itu. Dan itu dia mengakui sesungguhnya bahwa iya itu Big Me. Ya referensi kan bebas gitu. Bebas. Dan dia referensinya banyak banget. Iya. Dia kaya dia untuk ilmu musik itu gila ya. Dia punya kaset nyokap gue aja gak punya. Lu anak siapa sih? Oke, dari Do Over kemudian sekarang nih keluar lagi. Sebenarnya apa sih yang ingin lu sampaikan? Atau mungkin ada goals lain? Next mungkin akan album? Ini album atau apa gitu? Gue tuh sebenarnya baru mengikuti sistem single by single dulu. Sekarang walaupun sebenarnya menurut gue sistem itu udah ada dari zaman digital kita waktu itu tuh. Udah ngapain sih bikin album single aja dulu sendiri. Gue gak bisa. Gue suka banget bikin album. Karena gue suka banget bikin album. Suka banget. Gue suka banget dengan proses lu di studio sama teman-teman lo. Ngebahas, workshop diapain ya, diapain ya, gini-gini. Besok ketemu lagi gitu. Itu gue menikmati. Makanya sekarang malah enak ya sebenarnya main bikin single karena gak capek kalau mikir waktu ya. Tapi gue gak bisa, gue tetap akan mau bikin album. Jadi nanti ini udah ada Do Over. Terus yang kedua ada Janji Sumpah, itu bagus banget. Habis itu ini Asmara Laya. Nah nanti album ini bakalnya tuh masuk ini 3 semuanya kayaknya bakalan masuk gitu. Mungkin mini album 5 atau 6 lagu. 10 lagu. 10? Iya. Wow. Mau gimana lagi? Oke, gue mau bilang ya. Sekarang ini lagi zamannya digital yang jor-joran. Artinya, lu tau gak sih ada band yang setiap bulan mengeluarkan single. Gila gak? Iya kan? Itu gila. Mana ada sih kita dulu kayak begitu? Bener dong. Kita paling 3 bulan minimal. Baru itu udah cepet banget tuh. Itu udah cepet banget. Bisa 4 bulan, 6 bulan. Iya. Sekarang setiap bulan. Setiap bulan. Nah, kalau lu melihat kondisi seperti itu, buat lu menguntungkan gak sih? Tapi otak lu tuh juga memang yang gila ini lagu ini ada di sini. Aku pengen lagu yang ini. Aku ini memang lagi penuh nih dengan karya yang ingin workshop, rekaman. Terus kalau misalnya eranya tiap bulan mengeluarkan single, lu setuju dan suka nggak sih? Menurut gue itu cuma masalah adaptasi aja. Karena begini Pak. Tapi harus begitu nggak? Sorry. Kalau menurut gue sekarang kayaknya harus. Kenapa? Karena semakin banyak orang lebih cepat lupa sama lo sekarang. Yoi. Jadi lu mau nggak mau, lu jejelin deh tuh orang. Bener gak sih? Bener bang. Nah, kayak contohnya algoritma lah kita ngomong. Semakin lu sering nge-post di Instagram, semakin kemungkinan lu orang bisa terpapar dengan konten lo. Kayak misalnya dari cuma scroll dari TikTok lah. Iya. Karena algoritmanya lu rajin, ya lu rajin nge-post sesuatu, orang tuh jadi disisipin dengan konten lo gitu. Algoritma lo naik. Dan itu udah faktanya gitu. Mungkin juga berlaku di Spotify dan di DSP yang lain gitu. Semakin lu konsisten ngeluarin karya, berarti semakin lu bahasanya tanda kutip meng-appreciate platform ini untuk naruh karya lo kan. Berarti platform ini bisa ngasih algoritma yang bagus untuk karya-karya lo. Jadi misalnya kalau kan anak-anak sekarang kan dikit-dikit playlist kan. Gua pun akhirnya demikian.
Mau nggak mau. Gue jadi kayak cuma putar playlist, tinggal nyambung kayak. Iya. Nah, yang nyambung random ini nih, kalau algoritma lo bagus, ada lah lo keputar di situ. Iya. Nah, betul. jadi mungkin itulah yang terjadi sekarang, makanya mereka mau nggak mau pace-nya makin cepat sebulan sekali. Gila sih gue bilang. Banget. Dan lu punya rumus nggak sih untuk bikin lagu yang ciamik, yang viral, Aduh, man. yang enak itu ada nggak rumusnya lo? Sumpah nggak ada. Nggak ada. Kalau ada gue udah kaya banget. Gue juga nanya sama Meli Gus loh, apa sih rumusnya bikin lagu? Berdoa aja. Bikin aja terus bikin. Sisanya berdoa. Iya. Laku syukur, orang suka syukur, viral ya syukur. Iya. Emang itu Memang doang. begitu kan? Kan kagak ada rumusnya. Iya. Nggak ada rumusnya mau bagaimana. Kalau ada mah kita yang gue bilang musisi kita udah kaya raya. Iya. Ya kita tahu rumusnya ya nggak. Karena nggak ada rumusnya. Jadi kayak lu bikin aja karena lu nggak tahu mana yang kena mana yang enggak. Nah itu dia. Yang susah adalah saat lu udah bikin terus nggak kena. Yang susah adalah lu bisa nggak ngejaga lu punya semangat dan hati lu untuk terus bikin. Itu yang susah. Konsisten. Itu yang susah. Berat. Itu yang bikin band banyak bubar. Iya. Menurut gue. Iya. Ngerti gak sih? Selalu gitu kan. Maksudnya gini. Oke, lu sempat ada di Spotlight tahun 2020 misalnya. Kan lu tahu dong, Spotlight itu nggak mungkin selamanya di lo. Pasti bergeser ke yang lain, yang lebih baru dan lebih muda dan segala macam. Pada saat itu, mulai tuh kok job kita berkurang, kok cuma view-nya segini. Iya. Udah mulai tuh. Nah, Begini nih ya. udah mulai tuh tunjuk-tunjukkan mungkin gara-gara lu sibuk kayak gini lu nggak komit sih, udah deh kita meeting bubar. Padahal sebenarnya lu tahan aja dulu. Iya. Karena masih end up-nya akan perlu lagi. Menurut gua Bener banget. itu yang terjadi menurut gua di Silon Seven ya. Menurut gua. Iya. Karena ada momennya Silon Seven pecah sepecah-pecahnya. Oke, 97, 98. Tapi ada momennya dia redup juga. Waktu itu kalau nggak salah Eranya Melayu, kalau nggak salah, sempet lah. Ini namanya juga karir ya pasti. Tapi gue bilang, ini yang jadi Sheila Gang tahun 98 dia masih SMP nih. Nah apa ya? Dia masih SMP lah, SD bahkan. Lu tungguin aja sampai dia udah jadi manajer. Kira-kira 10-15 tahun atau 12 tahun ya dari udah SMA. Terus dia udah jadi karyawan. Terus dia udah jadi manajer nih. Dia akan minta Sheila lagi dong. Iya dong. Dan Mengenang masa itu. Dan lu lihat apa yang terjadi dengan Sheila kan kira-kira. Gila. Karena yang berpengaruh di industri saat ini gitu ya mungkin ya. Ya yang istilahnya mungkin bos promotor gitu ya. Oh dia udah jadi bos nih. Ini lagi ya. Oh dan emang tapi mereka konsisten. Penampilan tetap bagus, mainnya tetap oke, tetap jaga lah kepiawaian mereka dalam bermusik. Jadi pecah. Terjadi juga sama Changcuters menurut gue ya. Iya. Pecah banget. Nggak habis-habis tuh. Kagak habis-habisnya. Tapi pada saat kadang-kadang pada saat kita nggak dapet spotlightnya, di situ ujian terberatnya. Padahal sebenarnya kita sabar aja, bikin aja. Emang orang lagi nggak kesini aja. Nah, menurut gue sih gitu sih. Oke. Ini obrolan emang makin dalam. Sobat Mara pasti tahu lah ya. Seorang Ello ini kalau ngebedah sesuatu tuh bukan hanya lagu, tetap detail. Tapi yang mau gue tanya, Asmara ini rilis kapan sebenarnya? Tanggal 16 Agustus 2023. 16 Agustus. Ya. Kok baru sekarang datang ke Bandung? Manggung terus Pak. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Pokoknya ini pemasukan lancar, aman, ya udah. Iya, sesempatnya dan ini lagi kosong. Sepinter-pinternya kita bagi waktu lah. Oke. Di tengah-tengah manggung, ada di kota ini kita mampir yuk. Kayak kemarin gue habis main kan di No Playing. Jadi gue kayak mampir untuk spare 2 hari untuk radio. Ya, sekalian lah ya. Oke. Di Bandung, makanan apa sih yang paling lu suka? Gue yang selalu tiap lu ke Bandung, gue mau itu aja deh. Udah. Ini aja deh gitu. Bandung banget deh. Entah itu Bandung banget atau enggak, pokoknya yang ada 3 kali ya. Pertama itu sop buntut Dahapati. Ya, legendari. Yang kedua itu ada cemar ya, udah pastilah ya kalau habis kehidupan malam. Nah, terus habis itu ada iga si jangkung tuh yang ada. Terus yang keempat gue suka banget sih sapi lama lerang. Wow itu udah best deh. Gue turis banget sih emang gitu. Even Sambara yang teman-teman Bandung bilang ini enggak kok enak banget kok ini gue masih suka. Bodo amat gitu. Doyan makan tapi badan masih tetap segini. Yes, keren. Dan
harus disampaikan dan harus disosialisasikan. Kenapa sih badan bisa begini? Habis yang satu ini, kita bakal balik lagi. 106,7 Mara FM, musik terpilih sepanjang hari. Masih bareng sama saya, Tom The Titans, dan... Elo, dan menarik banget tadi lu kayak count in gitu, kayak mau bangun. Tuh, wah, gak. Oke, kita kembali lagi. Mau ngasih apa di sana? Susah kalau penyiarnya drummer memang. Kalau dulu gue mengoperate sendiri. Apanya? Mixer, Oh, kalau gitu. lagi rekaman. Okay. Tapi karena sekarang ada yang membantu, jadi gue ngasih aba-aba. Gitu, biar pas, biar satu sedap. Karena nuansa untuk penyiar itu harus dibuat. Kadang-kadang ada lagu yang tiba-tiba ending aja. Iya, langsung nyamper ngomong, itu kan susah penyiar. Benar. Kalau ada refnya paling nggak 2-3 kali itu enak closingnya. Ada groove-nya lah ya. Ya, masuknya tuh enak. Siap. Elo, Ya. boleh dong cerita sedikit tentang kehidupan lu, sedikit di luar Asmara Raya ya. Iya dong. Tadi kita bahas kulineran, terus lu masih menjaga badan dengan tetap sebegini, karena gue tahu juga lu pernah agak semok ya. Gemoy. Oh, gemoy. Gue mau bilang gemoy nggak enak gitu. Lebih ke semok. Iya. Oke, lebih berisi lah ya. Lebih berisi. Oke, itu sampai sekarang akhirnya mempertahankan di segini terus. Selain lari, apa emang lu jaga makanan? Tapi lu tadi bilang kuliner, gue masih Yang itu semuanya yang gemoy banget. Yang daging-daging bergaji-gaji gitu, gila. Karena gini Pak, gue memang cuma lari di treadmill. Itu lari gue itu seminggu 4 kali minimal. Bisa Lari 5. Oke. Satu kali latihan, 5-10 kilo? Satu kali lari itu awalnya dulu gue tuh cuma jalan 4 kilometer aja per jam. Tapi konsisten dari menit 1 sampai menit 60 karena gue sejam. Oke. Nah sekarang udah naik speednya, jadi kayak sekarang tuh 9,5 kilo. Berarti sejam bisa dapat 9,5 kilo setiap lari. Wow. Berarti Pace 7 ya, pace 6. pace 640 lah. 64. Iya 64. Tapi karena tanggung kan 9 menit tinggal 500 meter lagi 10 kan. Akhirnya gue lebihin tuh 4 menit. Jadi kayak 64 menit. Jadi setiap lari sekarang 10 kilo. Oke. Yang pasti lu by timer ya, nggak berjarak. Gue lari jalan sejam, udah cukup. Sejam Cukup. Sejam aja cukup. Oke. Nah, tapi kan jantung itu kan kayak otot ya. Semakin lu sering latih, kapasitasnya makin bagus. Iya. Jadi waktu lu dulu jalan 4 km sejam, awal-awal lu keringetan banget. Sebulan berikutnya, lu udah nggak terlalu keringetan. Iya. Nah, pada saat itulah lu harus naikin lu punya speed. Iya. Gitu. Betul. Nah, itu gue rutin. Dan lu Gua suka mempelajari itu ya. Gue suka kok live kadang-kadang kalau misalnya lagi lari gitu. Sejam kan live sambil lari gitu. Live Instagram gitu. Serius? Ayo temenin gue lari ya, sip. Oh iya, lu apa kabar? Ayo, iya. Tapi udah yang terakhir gue udah mau habis napasnya. Taruh gue nggak bisa ngomong nih. Ntar tapi gue baca kok. Dan tapi treadmill aja ya. Treadmill aja Pak. Aing mah kagak mau dengkulnya nanti sakit. Iya. Ya ngatur di rumah akan lebih enak lah ya. Terus juga nggak ada alasan kan. Kalau di luar kan, aduh panas, hujan. Ya kayaknya nanti aja. Ya kan, lu larinya 500 meter tiba-tiba, waduh lontong sayur mana? Oke. Akhirnya bisa makan segala macam dengan olahraga rutin. Akhirnya gue lari untuk makan. Lari untuk makan. Mood bagus, happy. Run for food ya. Ya, run for food man. Iya. Best. Pastilah. No pain no gain ya Yoi. kata orang. Nikmat banget. Asli. Apa yang ingin diberikan untuk Elo Lovers? Panggilannya apa ya? Sorry. Aduh, ini gue sebenarnya rada karena gue nggak terlalu suka dengan label fans. Tapi akhirnya mereka membuat sendiri. Ini bukan dari gue. Oke. Mereka memprakarsai sendiri, namanya Marcel Lover. Marcel Lovers. Oke. If I can choose the other name, sebenarnya I would. Tapi ya itu kan dari mereka. Iya. Oke, fine, gue terima aja. Apa sih yang ingin disuguhkan sama lu untuk mereka yang selalu mendampingi, selalu support, selalu ada? Gue cuma bisa bilang thank you buat fans gue karena gue berkarya buat kalian. Gue berkarya untuk teman-teman semua Marcel Lovers dan terima kasih udah ngedukung gue di saat gue lagi di atas, lagi seneng-senengnya, terus kadang-kadang ada yang di bawah, lagi bete-betenya, tapi kalian tetap ada di situ. So, I love you. Oh, kan? Luar biasa. Ya wes, kalau begitu terima kasih banyak sudah berkunjung ke sini lagi. Tom. Dan gue Selalu menyenangkan. Sama-sama, lu juga selalu menyenangkan dan gue melihat lu seorang rockstar yang humble
Dari dulu gue tahu, dari zaman gue lihat lu nyanyi sebelum gue di The Titans, terus kita ketemu lagi dan lu masih tetap bertahan di sini. Mudah-mudahan tetap seperti ini. Amin. Thank you, man. Dan sehat buat istri. Sama-sama. Di kehamilan ke-6 bulan ini. Iya. Yang artinya mungkin November ya. November, Pak. Oke. Dunya. Welcome Scorpio. Welcome Scorpio. It's me. Itu lu ya. Yoi. Oke. Dan yang pasti cewek Scorpio itu asik banget. Serius. Menurut gua ya. Karena gua cowok Scorpio dan cewek Scorpio. Kalau Cancer tuh apa? Kepiting ya? Kepiting bukan? Iya kan Cancer. Iya. Iya kan? Nah istri gue tuh Cancer, kepiting. Scorpio tuh kalajengking. Iya dong. Iya. Lu Pisces ya? Anak gue kan ulang tahun kita sama, gue sama anak gue. Oh iya. Februari kan? 20 Februari ya. Oke. Yes. Pisces dong. Jadi dari ikan ke kalajengking. Asik. Ya apapun lah ya. Ya. Thank you man. Bahasannya jadi kemana-mana ya, Mas? Lumayan. Oke. Ella, terima kasih banyak. Selamat lagi. datang di Bandung. Thank you so Selamat much. menikmati kuliner. Selamat menikmati radio tournya. Thank you so Dan much. Asmara Raya ini semoga mewarnai warna musik Indonesia dan selalu menginspirasi juga lu kepada semua. Iya, mudah-mudahan diputar di Mara ya. Oh pasti dong. Siap. Dari tadi udah diputer dan pastinya airplay. Thank you banget. Thank you banget. Sukses, Thank you lancar. sama-sama. Sampai Amin. ketemu lagi ya lo. Alright. Teman-teman Bye. jangan kemana-mana, yang pasti Mara Musik masih bareng sama saya Tom The Titans dan next dengan tamu yang lain. Mara Sore juga masih akan bersama saya sampai jam 6. Jangan kemana-mana.